Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Siramanda Putri, NIM 2128086. Di sini saya akan melakukan praktik mengenai cara mencegah infeksi pada perawatan luka. Kemudian saya akan melakukan tahap pertama. Tahap pertama yaitu adalah mencuci tangan menggunakan 6 langkah. Sebelum kita melakukan tahap pencegahannya, kita harus mencuci tangan, kemudian setelahnya juga. Kemudian kita akan menggunakan handscoon. Handscoon yang kita gunakan bisa menggunakan handscoon bersih atau bisa menggunakan handscoon steril. Baik, saya akan menggunakan handscoon terlebih dahulu. Ini kita menggunakan handscoon terlebih dahulu. Setelah itu kita Assalamualaikum Ibu, maaf sebelumnya, perkenalkan saya perawat Yosi. Di sini saya bertugas dari jam 9 sampai jam 11 ya, Bu. Maaf Bu, di sini saya akan tujuan saya di sini ingin mengganti balutan luka Ibu dan mencegah infeksi pada perawatan luka Ibu ya Bu ya. Baik Ibu, apakah boleh saya lakukan sekarang? Maaf Bu, sebelumnya saya lihat gelang pasiennya dulu ya Bu. Oke, benar, dengan Ibu Jessi ya Bu ya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan cara pencegahan infeksi pada luka Ibu ya Bu. Nah, di sini kita yang pertama kita lepas dulu perban atau kasa yang ada di luka Ibu menggunakan pinset yang sudah steril. Kemudian kita buang ke sini. Setelah itu kita ambil kasa bersih atau kasa steril. Cara menghentikan pendarahan pada luka Ibu itu dengan cara menggunakan kasa steril atau kasa bersih, dengan cara ditekan secara perlahan di daerah luka hingga darah yang ada di luka Ibu ini bisa berhenti. Nah, seperti ini kita tekan. Oke, setelah kita tekan-tekan, kemudian kita, ini kan lukanya bekasnya kita buang ke Bangkok. Setelah itu bisa kita bersihkan luka Ibu dengan menggunakan cairan NaCl atau Aquabides ya, dilakukan apabila terdapat hama. Oke, di sini kita kan sudah ada NaCl, terus kita celupkan di cairan tersebut. Kita bersihkan hama yang ada di luka Ibu seperti ini ya. Jika sudah, kita perlu mencermati memilih antiseptik yang bisa menggunakan kita bisa menggunakan antiseptik yang mengandung PHMB karena antiseptik ini tidak berbau, tidak perih, dan tidak berwarna. Di sini kita tidak disarankan menggunakan alkohol pada saat kita membersihkan luka karena bisa terjadi perih, karena alkohol itu kan perih. Jadi disarankan menggunakan antiseptik yang mengandung PHMB ya Bu ya. Oke, setelah itu kita ganti perban dengan tepat dan rutin. Baik Ibu, sebelum saya mengganti perban, saya akan memberi antiseptik pada luka Ibu ya Bu ya. Sudah, setelah itu kita akan ganti perban. Sini sudah. Setelah itu kita gunting. Sudah kita plester, kemudian sudah kita ganti, sudah kita sterilkan luka Ibu. Di sini saya sudah
mengganti perban pada luka ibu, sudah melakukan pencegahan infeksi terhadap luka ibu. Di sini gimana perasaan ibu? Apakah luka ibu semakin membaik atau ada nyeri pada luka ibu atau terdapat kayak rasa sakit atau gimana? Sudah mendingan ya Bu ya, baik. Oke Ibu, jika Ibu butuh apa-apa atau butuh sesuatu, Ibu bisa pencet tombol merah yang ada di samping tempat tidur Ibu, maka perawat akan menghampiri Ibu ke ruangan ini. Oke Bu ya, saya pamit dulu. Perawat akan menghampiri Ibu jika Ibu butuh sesuatu ya Bu ya. Semoga Ibu bisa cepat sembuh ya Bu ya. Di sini saya izin membereskan alat-alat terlebih dahulu ya Bu. Oke. Yang pertama kita lepas handscoon. Kita buang handscoon ke dalam bak instrumen. Setelah itu kita cuci tangan dengan menggunakan 6 langkah. Oke. Kemudian kita ganti masker. Dan kita bereskan. Jadi tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai cara mencegah infeksi pada perawatan luka. Sekarang kita ke materi yang Ibu tadi baru jelaskan mengenai cara mencegah infeksi nasokomial atau disebut HAI. Penyakit ini biasanya terjadi setelah pasien pulang dari rumah sakit atau bisa juga terjadi di kayak misalnya perawat juga bisa terkena ini. Semua orang yang baru pulang dari rumah sakit bisa terkena penyakit ini. Tip atau cara mencegahnya, kita harus mencuci tangan dengan benar. Seperti misalnya kita kalau habis kemana-mana itu kita cuci tangan menggunakan sabun. Setelah itu kita bisa mencegahnya dengan cara memasak makanan dengan matang. Kayak kita jangan terlalu sering makan makanan seperti ngegrill itu kan, karena kalau kata Ibu tadi makanan itu, daging itu kan belum terlalu matang, karena kita ngegrill tuh biasanya kan masaknya cepet-cepet. Kayak misalnya itu kayak daging itu kan harusnya matangnya harus pas gitu. Jadi hindari makanan-makanan seperti itu. Kemudian gunakan masker kalau kita mau keluar rumah atau kita dari rumah sakit mau pulang ke rumah gitu. Misalnya kita dari rumah sakit, kita menggunakan masker. Setelah kita keluar dari rumah sakit, kita bisa mengganti masker dengan masker yang baru. Kemudian kalau kita mau keluar rumah, kita juga begitu. Setelah keluar rumah, kita ganti, langsung kita buang maskernya. Kemudian jangan berbagi peralatan pribadi, seperti misalnya sikat gigi, kemudian handuk, kemudian sabun gitu-gitu. Peralatan pribadi seperti misalnya celana kita, celana dalam dan lain-lain lah ya. Intinya jangan seperti itu, karena itu bisa menularkan infeksi nasokomial tersebut. Kalau misalnya kita mencuci tangan dengan benar, kemudian kita melakukan langkah-langkah itu, insya Allah kita tidak terkena penyakit. Ketahui infeksi ini bisa menular dengan cara yang pertama dari jarum suntik. Maka dari itu kita harus menggunakan jarum suntik untuk sekali suntik saja, setelah itu kita buang. Kemudian air liur, itu tidak kalau kita misalnya terkena air liur orang atau hewan, itu kita bisa terkena virus. Kita nggak tahu mereka punya virus apa, jadi kita harap hindari terkena hal-hal seperti itu. Kemudian ciuman itu juga bisa menularkan virus, karena kita tidak tahu lawan jenis yang kita misalnya kita ciuman sama, sekalipun itu cewek ataupun cowok gitu, kita juga tidak tahu apakah mereka punya penyakit atau tidak. Jadi hindarilah hal-hal seperti itu. Hubungan seks gitu. Kemudian
hewan ke manusia itu bisa saling menular, kayak kata saya tadi, dari air liur hewan, manusia, dan lain-lain. Terima kasih. Saya akhiri, sekian dari roleplay yang telah saya praktikkan tadi. Mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.